Lu kan doa mengajar lu gitu. Gue pikir tadi baru dimulai baca Al-Fatihah loh beneran. Al-Fatihah biasa lah. Dia nggak mau yang mainstream. Dia nggak mau yang mainstream. Ya kan Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Boleh. Selamat datang di Baru 5 Menit Podcast. Bersama gue hari ini Acuy. Gua Arya. Mr. Mijay. Oh iya, Mr. Mijay akhirnya kebagian duduk di bawah hari ini. Enak ya, enak ini. Enak lah ya. Mantap. Enggak gue kayak aja. Gua mau- dunia itu kadang di atas, kadang di bawah Iya. ya kan. ya lesehan. Dunia berputar, Bray. Bener. Dunia berputar. Seperti layaknya orang kaya dan orang miskin nih kan. Biar bridgingnya enak ya Mas ya. Bisa. Biar bridgingnya enak nih. Jadi kemarin kan lagi rame nih ada kasus binomo Mas. Kenapa tuh? Binomo. Jadi mereka tuh telah diputuskan suatu penipuan. Oh. Judi sebenarnya gitu loh. Bukan penipuan judi. Nah, jadi mereka tuh Enggak. sudah Ntar ya gue potong nih cuy, sorry. Iya. Lu baru mulai. Iya, iya enggak apa-apa. Gue tuh masih bingung tuh sebenarnya itu binary option tuh atau binomo tuh katanya trading kan, banyak orang tahu trading. Katanya. Tapi judi gitu. Nah. Itu sebetulnya apa sih itu main judi atau Iya. kalau Kita mulai dari awal dulu. Coba ya. Apa tuh? Gue nanya lu sama lu Ar. Lu pernah denger gak sih binomo ini sebenarnya kayaknya udah lama deh sebenarnya nih. Udah Hal lama. ini udah lama ya? udah lumayan sering kita sebenarnya ngeliat gitu ya binomo. Iya, cuma kayaknya baru gencar tahun-tahun 2021 2022 ini nggak sih? Oh, sejak pandemi udah mulai Iya, inilah baru mulai kayak- banyak ya yang Gua nggak tahu, kayaknya orang mulai ini ya gelisah untuk mencari duit ya. Iya, benar. Udah Benar. mulai capek dengan work from home, work from Office. work from office. Balik lagi ke work from home lagi. work from Wisma Atlet kadang-kadang. Iya, kadang ya. Kan? Iya, jadi banyak lah yang akhirnya mencoba mencari Sampai sampingan. healing ya. Mencari sampingan dari binomo ini. Iya, gua nggak tahu lah. Dan ternyata jadi itu. Ya, Jadi apa kasus sih? lah. Binomo, terus kayak pinjol, apa Iya. gitu kan. Banyak. Forex ya segala macam kan. Berapa nama istilahnya? Menjamur mereka. Gatel gitu. Di kalangan masyarakat mendadak jadi banyak suka yang pinjol, banyak yang suka Iya. apa namanya, bahkan kemarin yang baru NFT lah gitu. Pokoknya Iya. segala sesuatu ekonomi yang Berhubungan digital lah soal gitu. uang digital lah ya. Nah, Iya, iya. Nanti Jadi jangan kalau- sampai ada aja yang kayak dia ini cuy, apa tuh? Kalau masukin dana apa? Store tunai. Bukan store tuh. Deposit. Ya, Deposit. kayak, jangan Deposit. sampai ntar ada yang deposit ke dana atau atau kayak itu ya GoPay. Iya, GoPay-nya tertutup nambah sendiri gitu. Waduh, serem Iya. juga sih. Tapi itu ya pokoknya ini kan kayaknya baru lah sebenarnya kan di Baru, Indonesia baru. nih. Karena teknologinya juga di luar. Tapi juga sebelum baru. itu ngomongin ke arah situ ya cuy. Iya. Gue tuh pernah tau Kenapa? ditipu pakai lewat akun GoPay gitu cuy. Ditipu lewat akun GoPay. Jadi dia kayak apa sebutannya? Modusnya Iya, modusnya. modusnya tuh kayak selamat Anda dapat Uang. iya hadiah uang menang ini gini ya. Kebetulan kayaknya gue waktu itu lagi mabuk. Kurang sadar lah dengan Iya. apa keputusan itu Iya, ya. enggak mabuk. Sebetulnya ini bahaya ya buat kita Iya, orang awam kan. Gua mau sebetulnya. lanjutin dulu ya. Iya. Oke, siap. Oke, lanjut silakan. Iya tadi gue apa sih kayak kena tipu. Gue nggak tahu terus ditelepon gitu kan. Iya mas, tapi ini syaratnya harus di transfernya lewat GoPay gini. Coba mas ke ATM dulu nih, ATM terdekat. Coba masukin nomor ini sekian. Terus akhirnya Diikuti. gue ikutin tuh lumayan. Kena berapa kali? Belum terlalu besar sih. Iya. Masih ya Ratusan lah. 200 ribu lah. Tapi tetap lumayan. Lumayan Gua anak- banget tuh. dulu zaman itu nggak anak kuliahan. Ada. Oh, berarti selama ini lebih lu kebingung jawabnya kalau ditanya kemana gitu duitnya. Iya, kayak akhirnya gue ngomong aja, iya tadi aku kena tipu gini. Terus baru nyokap gue ngirimin ada modus baru penipuan. Oh, bikin posting online. itu udah lama ya berarti ya? Luar Ada, biasa. lumayan. 3 tahun. Kalau lu kan biasanya kena tipu mama minta pulsa terus kan kalau lu. Cuma kan ini Sempat kita ya, sempat. berhubungan sama Cuman gua nggak ini. dunia tipu-tipu nih. Dunia ya tipu-tipu. kan? Dunia tipu-tipu, bukan dunia entertainment. Dunia tipu-tipu. Cuman gini, cuy. Arcuy. Keren ya Nama jadinya. baru tuh. Jadi apa ya, orang tuh gimana ya, sekarang dunia binary option tuh orang sampai punya HP 3, 2 buat mantengin Ini tradingnya doang. trading. Iya. Tren Niat sih, itu, tren tren. sih. Menurut gua banyak orang yang merasa sok ngerti. Iya.
tentang trading terus ikut-ikutan. Ngeliat temennya bisa sukses di trading gitu misalnya. Nggak taunya ditipu. Jadi tipu gitu. Biasalah standar lah, gitu mah. Iya, iya. Kalau lu ini mah udah sering ngelihat kehidupan mah tahu lah gitu. Iya, benar. Nggak salah. Apain sih gini-gini. Coba balik lagi nih. Balik lagi nih ke kasusnya Iya, Binomo nih gue kan pengen nih. tahu nih. Coba dikerucutin dulu lah ya kan. Gue pengen tahu katanya Indra Kents, Doni Salmanan Indra nih Kents ada. dan kawan-kawan. Jadi kalau gue mau bahas binomonya dulu nih Jay. Kenapa? Gue bahas ke lu nih makanya nih Jay. Kalau dari yang video yang lu kirim buat konten kali ini nih kan, ke gua dan Arya nih, bahwa binomo nih jadi judi karena mereka cuma tebak-tebakan atas bawah gitu kan, naik ke turun gitu kan. Jadi itulah binary option disebutnya kan, itu tebak-tebakan sebenarnya. Jadi bukan investasi atau trading sama sekali gitu kan. Mungkin begini, kalau menurut pengamatan gue ya. Pengamatan. Kalau pengamatan gue nih, sebenarnya itu orang ditutupi namanya jadi trading supaya jadi nggak judi namanya. Supaya bagus ya nggak sih sebenarnya. Benar. Makanya orang banyak tertarik ke binomo juga kan. Ya gue juga nggak tahu banyak aplikasi selain binomo yang banyak lah. Pokoknya forex apa bla bla bla. Banyak, tapi nggak semuanya judi juga gitu kan. Ada yang emang namanya istilah-istilah kayak gitu kan agak sedikit ribet buat orang awam ya kan. Itu berarti kesannya kayak resmi beda gitu ya sama bursa efek beda ya? Beda jauh dong. Beda ya kayak gitu. Bursa efek Indonesia kan, Iya. Dia sama lebih jelas ya. Ya emang jelas gitu, udah peraturannya, hukumnya udah jelas kalau itu mah. Kalau ini kan bukan BUMN soalnya. Nah, Binomo kan swasta. Bikin aplikasi sebenarnya Binomo tuh kan. Iya, salah satu aplikasi kalau Dia lebih individual ya berarti ya? Jadi orang kayak seakan-akan dia trading, kelihatannya kayak trading aplikasinya gitu kan. Iya. Cuma sebenarnya judi. Judi online. Judi online. Ini nggak jauh-jauh mau judi bola. Nah, pertanyaan gue tapi lah. Gimana? Lantas. Apa yang membuat ini maksudnya jadi ramai kenapa sih? Banyak yang kena tipu, Pak. Gimana? Bukan banyak yang kena tipu. Berarti Intinya kalau judi berarti banyak yang rugi. Nggak, prosesnya tuh gimana? Terus maksudnya sampai ada yang ya gue nggak tahu disebutnya disalahkan atau dikambing hitamkan kayak Indra Kents dan Doni Salmanan itu ya satunya kan. Salah satunya. Maksudnya kenapa jadi kayak scapegoat gitu loh kalau gue ngeliatnya. Oh, mereka jadi kayak kambing hitamnya. Iya, gitu. jadi kayak ini gara-gara lu kan yang makanin uang-uang yang apa sih kalau uang orang yang rugi, orang kalah. yang rugi, orang Iya. kalah. Uang panas lah. Iya. Iya, Uang benar. panas. Jadi Ya itu maksud gua kenapa ke situ jadinya? gimana kalau menurut lu, Jay? Kalau menurut gue gini, Kenapa jadi mereka gitu? karena mungkin itu kan duitnya banyak ya, orangnya juga banyak. Ya kita nggak tahu, siapa tahu duitnya keambil kan karena main judi kan, bisa juga. Jadi kalau menurut lu apakah mereka kayak karena mereka taunya iklannya mereka gitu kan yang istilahnya banyak nge-endorse Kalau banyak yang- pengamatan gue miskomunikasi cuy, itu taunya trading gitu, Ah. bukan judi. Orang-orang tuh taunya trading, main pertukaran barang nih baca, Iya, yang trading. diperdagangkan kan gitu. Kalau perdagangan. menurut gua kurang paham juga, makanya juga. Ya itu penting lah makanya. banyak mencoba memahami mencoba. sebelum ikut-ikutan gitu Nah, kan. itu. Benar. Menurut lu gimana? Ar? Sama kan? Kan gue yang nanya. Oh iya. Tadi. Kalau menurut gua sendiri, kalau Nanya cuinya dong Iya, ke iya. gua. kalau menurut gua nih sebenarnya baru baca juga sih gua tadi pagi belum terlalu paham. Jadi ada istilah kayak lu tuh trader, afiliator, atau benar, influencer gitu loh. Kalau gua pahamnya nih influencer nih orang yang kita bayar kalau mau nge-endorse barang ya kayak produk lah Iya, gitu kan. iya. Mereka cuma terima duit pas bikin iklan doang. Sedangkan kalau trader ya mereka trader aja, mungkin mereka kadang jarang-jarang upload di Iya, sosmed iya, gitu iya. kan, lagi sibuk kayak gini gitu Iya, kan. iya. Nah, sedangkan afiliator ini, kalau gua nganggapin ini kayak pahamnya nih mereka tuh kayak MLM gitu, Mas Arya. Oke. Jadi kayak Iya. kalau ada yang ikutan terus kalah, mereka bisa untung gitu loh. Sebagai afiliator, entah mereka kalah atau menang, pokoknya kalau ada yang ikut gara-gara dia dapat untung afiliator ini. Nah, disebutnya Indra Kents dan ini tuh banyak yang nyebut mereka tuh afiliator. Afiliator. Makanya kalau gue menganggap kalau mereka ternyata benar afiliator, mereka salah. Oke. Karena mereka dapat untung Dari dari orang-orang yang rugi gitu istilahnya lah. Tapi gue pengen tahu nih menurut lu berdua nih, Arama cuy. Tadi Arcuy, sekarang Arpacuy. Kalau menurut lu gimana nih kalau dia tuh punya anak buah nggak? Kan ini ibaratnya terjun jadi afiliator juga kan, si Doni Salmanan sama Indra Kents. Dia punya anak buah nggak sih sebenarnya kalau menurut lu? Anak buah di mananya nih? Anak buah di trading itu, di binomo itu.
Oh di Binomo nggak tahu kalau gua kalau nggak itu. tahu ya? Kalau dari segi itu gua kurang tahu. Kalau di rumah pasti punya kayak mereka crazy rich katanya. Crazy Rich, Kalau ya. nggak punya asisten rumah tangga kayak agak sedih aja gitu kan. Iya. Pasti punya bawahan. Gue Cuma gua bingung. nggak tahu. Itu modal dari mana tuh biasanya? Modal apa? Modal trading tuh. Banyak orang kan punya aja simpenan duit. Istilahnya gini lah kalau bener kata yang Arya bilang tadi, misalnya baru tren setelah Covid, logikanya banyak yang dapat peserta prakerja gitu. Contoh aja nih kan. Iya. Dapat dari pemerintah duit kan. Benar. Bingung buat modal apa, bisnis juga nggak tahu bakal jalan apa enggak. Akhirnya ini ada trading ikut dah. Ya. 600.000 dari pemerintah dimasukin kalah. Nah itu mungkin gimana ya? Iya. Kalau sampai tahu ya kan. Seandainya Seandainya kan gua seperti nggak tahu ini. bener Gitu. kayak gitu apa enggak. Cuma kayak gitulah kira-kira. Banyak lah duit bisa buat daftar gituan. Orang kecil Binomo tuh lu bisa kayak 14.000 kalau nggak salah pertama kali tuh. Iya. Deposit Kalau pertama tuh. Nggak banyak, nggak gede, nggak jutaan, nggak miliaran, nggak. Nggak ada minimal ya berarti ya? Minimal Nggak ada. dikit, minimal kecil, nggak gede dari yang gua tahu. Tapi sejauh ini lu udah sempet riset belum berdua selain Binomo tuh yang aplikasi yang lu tahu selain Binomo apa? Gimana? Gimana? Lu sempet nggak ada terbayang gitu nih Yang paling gede. aplikasi yang paling hits paling. Gua nggak pernah nyari tahu tentang gituan dan Iya. gua nggak tertarik juga ya soalnya. Gara-gara kena tipu. Bukan, nggak ada urusan ke situ. Gimana? Gimana ya maksudnya kalau gua mendingan ya balik lagi kayak jadul banget gitu sih kalau gua pemikirannya kayak ya udahlah kalau emang mau punya uang Jualan usaha. kerja usaha atau apa segala macam nabung. Nabung, benar. Itu kan banyak orang menilai itu babi ngepet kan seperti itu kan. Ngepet gitu. Maksudnya gimana ngepet maksudnya? Ibaratnya kan di rumah, diam di rumah, udah tinggal datang duitnya Nah, gitu kan. iya, ada Istilah yang orang, bilang. gue pengen tiduran kan banyak seperti itu. Iya. Mungkin lu berdua pengen kan kayak gitu. Enggak juga sih. Nggak. Enggak juga. Nggak juga. Gue setelah karena Covid ini justru malah gue menghargai loh kegiatan di luar loh, beneran. Malah Iya. lebih menghargai di luar Lebih menghargai kegiatan di luar daripada di rumah gitu. daripada di rumah. Sebelumnya mungkin gue kayak yang lu bilang tadi kayak, oh, gue pengen di rumah aja tidur aja nggak ngapa-ngapain. Cuma Covid kita sempat begitu dan enak gue ngerasainnya. Gue butuh keluar tuh. Tapi kan mungkin karena PPKM cuy. Iya walaupun karena PPKM kan otomatis harus gue nih. Harus. Akhirnya gue harus diam di rumah kan. Gue Iya, diam di bener, rumah dan bener, gue bener. ngerasain gak enak gitu loh. Bener. Gue butuh keluar. Gue gak Paling pengen terus diam di rumah kayak ngepet juga gak mau gitu. Oh. Nah gue sempet tuh makanya ada peribahasa namanya babi de ngepet kan gitu. Babi ngepet. Itu bukan peribahasa. Nih gue lihat di Gimana, ini gimana? ya Ada berita. website dari ini berita utamanya adalah dari Tribun News, tribunnews.com. Itu kayak polisi sebut Binomo tergolong judi online. Judi. Indra Kents diduga sebar hoax dan atau TPPU. Berarti ada kasus ITE juga kali dia kenanya karena kayak karena pembohongan publik. Iya. Bisa jadi kalau kayak gitu. Telah terjadi dugaan tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang atau tindak pidana pencurian uang TPPU oleh yang diduga dilakukan terlapor IK Indra Kents dan kawan-kawan. Sian ya. Itu kata Brigjen Wisnu Hermawan. Ya penyelidiknya lah. Ya. Apa penyidiknya? Mungkinan pembohongan publik atau segala macam lah. Ngomongin publik. Bikin gaduh mungkin. Bikin gaduh semuanya pasti. Ya. Yang pasti korban-korbannya yang gaduh. Korban-korbannya ya kan? kan. Tapi ini juga menarik sih maksudnya. Gimana? Indra Kents ini kan juga kayak kalau gue jujur baru tahu ketika TikTok ya. Ya. Kayak iya kontennya dia yang beli ini. Wah, murah banget ya. Iya enggak? Iya, enggak gua. murah banget. Nah, Iya. Kayak gitu. Kalau gue tuh dari situ. Terus tapi gue nggak pernah mencari tahu dia siapa. Iya, kayak- iya. Sebelum-sebelumnya kayak Iya, gimana. yang gue tahu ya. cuma Crazy Rich Medan. Medan ya. Medan. Udah, tapi nggak tahu gue terus. Tapi gue taunya dia tuh sempat nyanyi kan, katanya sih gitu kan. Nggak tahu. Katanya. Katanya Dia pernah gitu. dengar. Oh. Di Angin biografi dia ini. gitu. Iya. Terus Kabar kayak- burung. Iya, kayak terus lanjut lagi dengan kayak si Doni Siapa? Doni Salmanan. Salmanan. Gue malah nggak tahu tuh. Dia YouTuber orang kalau itu nggak salah ya? siapa maksudnya awalnya. Ya mungkin lah YouTuber. Kayak dari mana? Kalau Indra Cuman Kents gini, gue cuy. masih kayak Pernah lihat. adalah di kontennya. TikTok segala macam. Gue nggak menjas dia masuk sukses cepet ya maksudnya. Menurut gue nggak percaya tiba-tiba kok selama 5 tahun udah gede gitu. Gue nggak yakin. Iya nggak sih? Dia bakal bilang kekayaan itu hasil dari trading Iya gitu kan? sih. Ya, menurut gua nggak gua. yakin juga sama. Bisa aja gitu karena pemasukan lain gitu. Cuma bisa aja kayak dia men-setting bahwa inilah hasilnya gitu loh. Kan nggak sesulit itu.
Orang juga iklan sampo nggak ada yang bener-bener habis sampoan langsung. Itu ya. Kalau menurut gua namanya karena iklan gitu. Hilang ketombel atau ya. Nah, karena iklan gitu loh, bisa disetting emang. Memang sama ini kita tuh tertipu oleh iklan gitu kan. Sebenarnya bukan tertipu sih kalau menurut gua. Kadang kitanya sendiri yang nggak terlalu waspada kalau menurut Iya. gua. Nggak warning. Nggak mencermati. Ada juga nih dari CNN Indonesia. Oh, CNN. CNN. Ya, CNN. isi atasnya kurang lebih sama. Heeh. Barreskrim mengusut kasus dugaan penipuan binomo seperti judi online. Terus ada yang lumayan menarik tuh ini kayak dia kayak punya fakta gitu kayak pada sekitar April 2020 dari aplikasi atau website binomo telah menjanjikan keuntungan sebesar 80-85% dari nilai atau dana buka perdagangan yang ditentukan setiap trader atau korban. Para korban tertipu usai melihat promosi yang dibuat oleh terlapor berinisial IK Indra Kents Nah, kan. di media sosial YouTube, Instagram, dan Telegram. Terlapor mengungkapkan bahwa aplikasi binomo legal dan resmi. Terlapor mengajarkan strategi trading dalam aplikasi tersebut dan terus memamerkan hasil profitnya, ucap dia. Gitu. Jika dirincikan, nah yang tadi tuh Banyak lah. pasal-pasal yang tadi tuh. Kalau karena dia udah menjelaskan dan apa istilahnya Iya. membohongi bisa dibilang Iya, gitu. itu kan. menyebar hoax itu. Iya. Dan kemarin berita terakhir yang gue baca sih kalau nggak salah dia sendiri udah bilang kalau Indra Kents sendiri udah bilang kalau binomo ini ya judi online gitu. Ya, terus tadi ini ada juga tuh kepala badan Investasi bodong. Ya, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Arief Sulistianto menjelaskan bahwa modus dugaan penipuan aplikasi berkedok trading binary option memanfaatkan influencer untuk memasarkan produknya. Padahal aplikasi tersebut menerapkan skema Ponzi atau sistem pemberian keuntungan berjenjang bagi membernya yang kerap digunakan investasi-investasi bodong. Iya, buat ngajak orang di bawah lagi, ngajak lagi. Robot gitu. trading, servernya ada di luar negeri. Nah. Kemudian di dalam negeri menggunakan afiliator atau agen-agen. Kemudian untuk pemasarannya mereka menggunakan influencer-influencer. Oh. Gitu. Gue juga ada nih sedikit Kata fakta Arif menarik nih. dalam podcast Polri TV. Gue baru tahu ada Polri TV ada podcastnya ya. Gue baru tahu. Mungkin kita harus dengar sekali-kali. Iya, Kita boleh. collab Bang. Boleh, iya. Kita collab Boleh Bang. aja. Oh, Boleh, Bang. boleh. Jadi Dengan senang kemarin hati. gue ada informasi lucu nih, bukan informasi lucu sebenarnya. Iya. Karena ini kan awam banget buat gue nih. Sama, gue juga baru trading, ekonomi begini-begini nih. Jadi gue sempet pas mencari tahu, gue terus biasanya selalu mencari sumber luar negeri. Kayak lebih, gue berasa itu lebih inilah, mungkin lebih pasti gitu kan, lebih yakin. Dan lucunya, gue cari binary option ini di Inggris, itu nggak dilarang, Iya. tapi diaturnya sama. Jadi ada organisasi yang membawahinya itu yang ngawasin adalah kayak apa sih, kayak asosiasi judi. Ada. Iya, Ya. jadi bukan OJK istilahnya, bukan Oke. otoritas jasa keuangan yang jaga, Oke. tapi otoritas perjudian. Oke. Jadi itu Internasional. aja udah langsung nyala semua di gue gitu. Inggris judi legal, Iya benar. dan ini dimasukin yang ngurus otoritas judi, bukan otoritas Iya. jasa keuangan gitu Iya, loh, iya, benar. bukan investasi. Benar. Tapi gue masih bingung nih. Sampai sekarang katanya kan orang kan banyak dirugikan dari Banyak, pengikutnya Indra Kents sama Doni Salmanan. Katanya. Kalau mau nuntut hasilnya kemana kan pasti itu duitnya dolar kan. Ke luar negeri kan pasti bisa kan kalau kayak gitu. Ya nggak sih? Kalau menurut gue mereka nuntut ganti ruginya ke Indra Kents-nya, bukan ke binomonya dari yang gue tahu. Soalnya binomonya sendiri gue nggak tahu apakah dia perusahaan Indonesia, apakah dia basisnya luar negeri gitu kan, asetnya di mana, segala macam. Itu kan aplikasi doang yang kita tahu sama website. Tapi kayaknya bukannya Indra Kents kayak gitu nggak mau untuk disalahkan gitu ya? Iya Katanya. betul. Siapa sih yang mau disalahkan? Iya, maksudnya Mijay aja nggak mau disalahkan, kita sering salahin padahal. walaupun jelas salah gitu ya. Iya, tapi udah nggak jelas masalah salah ya. gitu loh, nggak ada yang mau disalahkan tuh. Manusia. Cuy. Manusia. Gitu dipaksa sama hukum baru kan ya, udah dah gitu kan, daripada ribet. Begitu. Iya. Tapi ini emang zaman yang udah kalau menurut gua, ya gua nggak tua banget kan ya. Bener nggak Jay? Gua tua apa sih gua gitu Jay? Enggak. Nggak tua banget. Masih kan? kepala tiga kan. Ya masih. Baru dong. Baru kepala tiga. Nah gitu. Iya. Nah tapi ini tuh udah bener-bener bikin gua bingung banget. Anak satu lah cuy harus ya. Belah. Gua mau aminin belum ada ya kan. Ya amin Cuy. 30. Nah, 10 iya. ntar anak. Siap. Tapi lu Nah, kepengen nggak sih cuy? Sorry gue udah potong. ntar aja itu mau ngomongin anak mah, itu investasi beda lagi. Bukan. Gue kagak ngomongin anak. Ada. Nextnya nih selalu Gojek nih. Ada nggak niat pengen trading gitu ngumpulin duit Enggak, Gojek gua. setelah ini kan? Enggak, itu dia yang gue bingung karena zaman sekarang ini gue sosial media gue masih paham Jay. Sosial media konten kreator gue masih paham idenya gitu loh. Ya.
bikin konten secara bebas, berinteraksi secara online, gue masih paham. Cuma ketika udah ekonomi online nih sekarang nih udah NFT kemarin tuh kan, Benar. sempat apa Viral. Bitcoin dan segala macam cryptocurrency gitu kan. Dan ada lagi sekarang nih binomo trading, waduh. Gue udah bener-bener kayak ini ngapain sih bener nggak? Lu nggak mau jualan gula gitu, sembako gitu. Minyak. Gue nggak masuk gitu, arus gue. Ya. Ini gue punya pertanyaan, mungkin masih jauh banget. Ya. Gimana. Apakah mungkin uang kertas punah? Iya. Karena menarik. Gimana, Kalau menurut gua gimana? ujungnya pasti akan ke situ. nggak sih? Kesana dengan istilahnya udah cashless. Iya, dengan udah cashless, terus kayak sekarang ada COVID, orang nggak boleh kayak Wah. ya, uang kertas kan salah satu Bawa. penyimpan pembawa Kotor ya, bakteri bener. atau virus juga Iya kan. benar. Otomatis akan dikurangin. Sekarang banyak orang Parno sama itu. sekarang banyak orang pergi dengan kayak bawa cashless, Iya. jadi cuma bawa HP, dompet digital. dan isi kartu lah, Iya. tapi nggak ada uangnya gitu. Iya, nggak bawa duit cash. Nanti jangan sampai nih di Indonesia orang muter balik nge-scan QR code. Sama Poga. Iya. Anjir. Di topinya ada QR-nya ya. Kan gue habis pikir nih. Atau enggak, lu tau gak sih kan biasanya kalau Polga atau polisi Polisi tidur. gope, Oh, polisi gope. kan sekarang bukan polpe, bukan polisi cepet ya. Polisi cepet udah nggak laku. Iya, sekarang polpe kan suka bawa kayak ember atau apa buat nyimpen uang biar nggak kena Iya. tetap tangan. Sekarang coba lu bayangin nanti kayak 5 atau 10 tahun ke depan, Pakai QR code ya. Pak, dia nyodorin QR code gitu kan. Kalau gitu gua kasihan sama mereka. Mar. Apa tuh? Soalnya jadi bisa dideteksi berapa penghasilannya. Bisa kena pajak dia. Ya nggak apa-apa, bagus dong. Poga kena pajak. Iya. Sekarang satu mobil gope. Ya misalnya ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 1.000 ada. ya kan. Coba lu bayangin satu hari Berapa kali mobil gitu kan. Mobil berapa yang muter gitu. Masalah Anggaplah- muter ribet, Pak. Anggaplah dari 10 mobil yang muter ngasih uang ada 5 sampai 7. 5 seharian. 5 kali 500 2.500. Iya. Baru sehari. Kali 7. Ini bisa cuy. Bisa kena pajak deh emang ya. Bisa. Bisa kena pajak, bahaya. Harus didetek juga sih ya sebenarnya kayak gitu Sekarang kan. Enggak gitu. Sebenarnya yang harus dibasmi adalah itunya dong. Iya. Harusnya dibikin gimana cara teknologinya nggak usah ada pakai Poga gitu ya. Nah, harusnya itu. Muternya secara udah Itu yang otomatis. sebenarnya banyak orang asing yang nggak terima sebenarnya banyak ogah gitu. Dikit-dikit gue baru mau Bukan belok. nggak ini lebih ke mereka bukan dari mereka gitu loh. Iya, bukan budaya Ini mereka. tapi benar. Jai, Gimana? Yang harus lu ini kan adalah bukan gua nggak ngomongin paugahnya. Iya. Gua ngomongin sistem Teknologinya. teknologi uangnya nanti. Tolong jangan miss itu dong. Iya. Mengarahkan yang wah. Iya, kan nanti lu mau diserbu satuan ini Pauga Indonesia kan enggak. Kalau main lagi rame banyak orang minta apa ngasih ember. Iya. Kalau gue sendiri nih sama dompet digitalnya bahkan sekalipun gitu ya, Iya. yang ada urusan dengan uang dan digital gitu. Dompet digitalnya gue agak lama loh open, mau kayak gue isi lah gitu. Ya. Nah, dulu tuh gue aja pakai Gojek aja dulu sebagai penumpang tuh nggak pernah mau bayar pakai GoPay. Gue cash aja terus gitu kan, Iya benar. istilahnya. Masalahnya suka loading belum ada Enggak, kalau nggak ada takut, kuota iya, kan gimana, banyak kan? ketakutan lah Iya, istilahnya, nggak iya, bisa ini, nggak bisa Benar, diambil benar. lagi segala macem Benar, lah. Jadi baru percaya belakangan aja. Bahkan itu gitu loh. Apalagi yang kayak apa cryptocurrency NFT segala macam, wah udah bingung dah gue. Sistem kayak makanya, gitu. Makanya pertanyaan gua, ini uang kertas kayaknya udah nggak berlaku deh nanti. Iya, gua nggak tahu berapa Kadang lama nggak. lagi ya. Tapi ada kemungkinan bakal Ada berkembang ke kemungkinan. sana. Soalnya sekarang ATM juga nggak menyediakan stroke kan? Go Green. Oh, Iya ada kan? mungkin, Iya kan? ada mungkin beberapa yang tidak Nggak mengeluarkan semua. Nggak semua. Soalnya kalau di recycle semua yang udah ada, ATM banyak juga tuh keluar tuh bang. Masalahnya gini, kalau misalkan bank mau go green, ya lu bener-bener nggak punya uang kertas. Iya. Ya itu nyambung kan makanya ke Go Green kan? Nah, Ke Ya, tanpa uang gitu orang digital kan bisa sekarang aja. tapi orang gini, Jay. Gimana? Orang lu ngomong gua go green, nggak pakai plastik, misalkan. iya. Iya. Tapi lu kayak Mana-mana naik mobil, naik motor. iya itu. Mana naik mobil, naik motor. Iya kan. Nah. Kayak gitu. Terus kayak apa-apa plastik, nanti dikit-dikit ini plastik. Emang lu
lu belanja nggak pakai kantong plastik. Iya. Lu sisanya pakai plastik kan sama aja. Di dalamnya buahnya sama Iya, daging di dalamnya ada ditutup plastiknya plastik juga. sama styrofoam. Jadi kayak udah lu nggak Kardus Pak, sekarang kardus kan. Gak usah sok suci kalau Gak gue usah bilang. munafik lah. Iya. Gak Terlalu usah ribet gitu, Gak usah sok masih dikit suci, ribet. go green gitu. Iya. Bener. Kita harus bergerak bersama-sama. Bergerak gitu. bersama-sama. Tapi gak usah sombong. Acuy untuk 2000. Gak mau gua. Iya. Gak mau gua. Oke, balik lagi ke yang tadi. Apa nih? tuh? Ini teknologi ekonomi digital lah Nah, gitu kan. gimana kalau menurut Kalau lu sendiri apa? udah dari lama gitu langsung pakai dompet digital gitu-gitu apa? Gua mulai terbuka ketika ya gimana ya? Enggak, Malas megang cash gitu kali. gua tetap berpegang sama kartu sih kalau gua. Oh, lebih ke kartu mungkin minimal ya. Ya, jadi ya basicnya sih itu Cashless tadi. tetap. Apa, iya maksudnya modern, gimana nyebutnya ya, bukan modern banget. Digital, Iya, digital. digital banget Digital. kayak dengan adanya kayak Moderate ya. apa m-banking, M-banking, kayak iya, gitu kan. Ya memang dipermudah juga, gitu kan. Cuma dari awal nggak ketakutan lah kalau itu mah. Gua sih enggak sih. Biasa Maksudnya, aja ya. Biasa aja. Karena gue senengnya apa kayak gue baca dulu maksudnya. Kayak gimana? Kayak syarat dengan tentuan segala macam bla-blanya itu. Oh, berarti lu tipe-tipe orang 1% yang baca tuh ya. Bukan. sebelum mencet gue setuju gitu. bukan itunya. Oh, bukan itunya. Bukan itunya. Maksud gue kayak kalau misalkan ini nanti bisa di refund apa enggak yang ini. Oh, Q&A gitu. Iya, bisa. Fuck ya, fuck. Enggak, FAQ. FAQ YouTube, bukan FUCK bukan. FAQ. Q&A. Fuck you. FAQ, ya kan? Apa ya bacanya? Sekarang gua nggak tahu orang bikin aplikasi aneh-aneh namanya. Ya wajar lah. Ya, kalau gue sih kayak gitu cuy. Soalnya nama yang wajar udah diambil semua. Iya, makanya kalau misalkan ngomongin digital Iya. tadi ya uang Udah. digital, ya gue tetap pegang cash tetap ada. Iya. Maksudnya karena ya kita kan maksudnya di Indonesia atau di Jawa sendiri di Jakarta. di Cibubur aja deh gitu Iya, misalkan. iya. Nggak semuanya udah Ready open dan ready Cuman untuk gua nggak habis pikir. Cashless. cashless itu. Banyak yang Cashless harus ya? cash juga. Kayak kita masih menemukan ada warung, Warung, ya kan? ya. Warung dengan tidak dijamak dengan kayak ada QR code, ada segala Iya, macam gitu-gitu kita kan. harus pakai ini. Belum tadi yang disebut sama Mijay kayak ada sinyal yang ya kan digital kan pasti berhubungan banget sama sinyal. Wah, ngaruh sih. Bergantung. Bergantung banget sama banget. sinyal. Bergantung banget. Ketika sinyalnya nggak ada, kayak Mijay sering nggak punya kuota ya kan. Kalau itu sinyalnya ada. Sinyalnya ada itu. Sinyalnya ada. Kalau lu Jay, dari kapan Jay? SMA udah pakai digital gitu duit. Selain pulsa ya, pulsa bukan. Pulsa dan kuota beda. Kayaknya Ada mulai beda. kuliah gitu. Hah? Kuliah, mulai Kuliah lah ya. Berarti Mulai ya termasuk telat Mobile. juga ya. Iya, ya Lu kan baru Yang gue inget tuh ya, nggak gampang lah. Gue SMA dulu paling. gue pernah lihat kayak dompet digital itu apa ya namanya? Paling pertama tuh kayaknya ini Apa lu ya? tau gak sih? Kalau gue ya, Hah. gue ingetnya ini doku. Doku ya. Kalau gua ya. Doku Lu ini ya buat beli ini ya. Game-game ya pasti tuh. Kayak Doku dulu terkenal gara-gara itu Gak tuh. tahu gue, nggak tahu, enggak. Gue lihat iklan gitu loh. Kalau nggak doku apa sih? Wallet. Wallet. My wallet. E-wallet, Apa sih? e-wallet, Iya. e-wallet, e-wallet. E-wallet. Wallet. Ya pokoknya itulah yang dulu awal-awal ya. Iya, kalau gue ingetnya gitu. Yang dulu transaksinya justru terbatas, nggak bisa kita pakai buat macam-macam. Iya. Kalau sekarang kan udah banyak. Ada OVO, ada Ya, sekarang- Grab, ada Gojek, Ya. ada Gokar. Sekarang kedorong sama GoPay juga sih. Iya. Kalau gua ngeliatnya ya, Karena jadi multi kemana-mana. karena ada GoPay. Multiverse jadi. Iya, karena ada GoPay, terus jadi kayak Dana makin gencar, terus Grab dengan OVO. Iya, Grab dengan kerjasama OVO. segala macam. Banyak kerjasama jadi. Iya, Tokopedia bisa. Tokopedia dibeli. Sekarang maksud gua gitu, kayak aplikasi-aplikasi banyak yang udah Saling notice. kawin gitu. Iya nggak sih? Iya, udah notice banget sama aplikasi-aplikasi dompet digital itu kayak ada kayak Tokopedia yang bisa bayarnya lewat pakai GoPay, ada yang bisa pakai OVO, Shopee. ada yang pakai- Iya, banyak opsinya. macam-macam. Bener-bener. Opsinya banyak. Kayak Hampir gitu. semua sekarang. Hampir Walaupun semua. kalau gue ingat sebenarnya dari dulu
di internet nih, kalau lu suka internetan dari dulu, lu tahu dari dulu tuh udah ada kayak PayPal. Nah, Itu kan sebenarnya dulu yang paling umum orang pakai buat ekonomi di dunia digital tuh itu. Iya. Lewat kartu kredit, daftar di PayPal, ya kan? iya, tapi kan itu ketika lu udah punya kartu kredit. Nah, Gimana iya. caranya punya kartu kredit? Salah satunya adalah kan Kerja. punya penghasilan. Punya penghasilan. Ya kan? Baru Iya. boleh PPP dulu. tuh. Iya, jadi zaman kuliah udah tahu ada PayPal gitu, cuma gua nggak tahu kayak ini bakal berkembang di Indonesia sampai kayak Iya, gini sekarang benar, gitu sih. Tapi mungkin nggak nanti buat lu berdua nih, nanti tuh kalau ke money changer tanpa duit nukernya, Mungkin bisa. tanpa duit kertas maksud gua. Ya bisa. Bisa. Nggak ke money changer mungkin, ke Gini Jay, kalau menurut gue ya, Gimana? ketika yang tadi gue bilang uang kertas udah nggak ada, money changer juga akan hilang. Ya. Karena semuanya serba digital. Iya. Waduh, Jadi lewat banknya langsung. dirugikan jadi money changer sendiri. Ya enggak dong. Enggak juga. dong. Ini sendiri sama ini, sama teknologi. Sama kayak gini contohnya. Lu inget dulu tol, Nah, pintu tol. nah, Kan setiap pintu tol Ada yang setiap jaga. gerbang ada yang jaga dulu. ada Iya. yang- Sekarang Nggak ada. Sekarang- Mesin semua. pakai e-money, pakai Iya. flash, e-tol apa, segala Breezy, macam lah ya. kartu itulah pokoknya. Kartu pengganti uang. Iya, gue udah nggak pernah lihat tuh kalau misalkan lewat tol Ya. masuk atau keluar udah masih ada yang pakai penjaga yang orang yang kaya yang ngasih. Nggak ada uang. opsi itu. Iya, kalau dulu Jadi kalau lu nggak megang duit ya lu ke belakang aja. Iya, Sekarang banyak gitu. begitu, banyak begitu. Kalau gua dulu inget banget kayak ini cuy sama Jay. Supirnya nyokap gua tuh udah nyiapin yang pokoknya dulu kalau nggak salah Oh iya, tol tahu. masih murah Tahu 3.500-an gua, tuh. iya, tahu gua itu. Udah dipak-pakin. Udah dipak-pakin nih buat ini pintu Iya, jadi masuk. Ini pintu ini, di pintu ini. tengah, seribu dilipet terus jadi segitiga gitu, jadi tinggal ngasih. Iya. Udah pasti 3.500. Kalau misalkan ada yang ininya goceng, lipetnya goceng. Iya. Iya juga Tinggal manual, bayar, manual tinggal sama dihitung. ekspres ada ininya ya. Udah dihitung. Ada gimana? Pintu tol itu seingat gua dulu adalah ajang pencarian penukaran uang. Iya benar. Bukan ajang pencarian bakat ya? Bukan juga ya. ajang pencarian Penukar uang. penukar Penukar uang. uang gede. Nah dari situ tuh udah mulai online cash semua. Udah mulai cash Cashless, online, cashless. Online cash. Iya, ya, udah mulai dari situ lah. Iya iya. Sebenarnya itu termasuk yang pertama ya, tol tuh ya kalau nggak salah di Iya kan, Indonesia tuh lumayan- sebagai lumayan kayak maksudnya. cashless. Jadi mulai dari kalangan yang atas dulu mungkin mereka mikir kan. Iya. Kalau kalangan yang atas sudah bisa cashless, yang bawah ntar bisa lah di sedikit demi sedikit gitu kan. Iya, yang lumayan gede soal tol soalnya itu. Ya salah satunya ya diganti semua ke Kayak ini kan elektronik cashless gitu ya, kan. elektronik. E-money, Iya, selain harganya yang makin mahal. Ya pasti. Padahal jaraknya nggak nambah pendek ya. Iya, lanjut tadi ke digital itu tadi. Balik lagi ke apa kasusnya si Siapa nih? Intraken tadi sama Intraken, Doni kenapa? Doni Salmanan. Nah, Itu gimana tuh jadi kelanjutannya cuy? Itu bakal bisa masuk jeratan hukum nggak siapanya? si Intraken sama Doni Salmanan? Kan bukannya udah diselidikin katanya tadi. Emang dia kan senengnya nggak nyimak. Udah diselidikin kan berarti udah diproses. Diproses, tapi Lagi sekarang diproses. gini cuy, kalau gue lihat masih aman-aman aja gitu cuy. Ya masih Masih bisa aja aman-aman. kan proses agak panjang. Iya. Nggak langsung tebas juga orang enggak gitu. Ya proses. Iya juga sih bener. Proses. Urusan disalah apa enggak sih gue nggak ngurusin, gue bukan korban soalnya. Cuma ya sebagai orang yang mencoba pengen Indonesia adil ya gue pengennya transparan aja, udah gitu doang. Transparansi lebih. Transparansi aja, nggak mau ini. Supaya kita tahu ini. Nah supaya kita tahu juga apa sih yang Iya. legal, apa yang ilegal. Ya gitu. betul. Yang judi itu kayak gimana? Oke, untuk fans-fans kita sekalian dan penonton-penonton kita yang mau nonton yang mau nonton ini baru 5 menit ya pasti ya. Cuman kita di sini pengen ngasih tahu kalian semua, jadi kita pengen lebih komprehensif lah menerangkan mengenai binomo ini apa gitu dan kasus-kasus yang trending gitu. Jadi kalau ada masukan komen aja langsung jangan Di closing. Di closing. Gue suruh kasih saran di closing. Kan saran yang biasanya. Oh, saran yang biasanya. Lu ngasih saran. Oh. Bukan yang Bukan buat closing, saran Oh, buat lu yang saran punya buat- duit, buat lu yang kayak Oh. gimana gitu loh. Saran ke fans ya, bukan buat kita ya. kemarin. Tahu. Oh, iya. Disuruh iya, jualan iya. es nong-nong kayak apa kayak gitu. Kalau saran dari gue sih gini, maksudnya untuk guys fans kita semuanya. Kalau pengen trading itu kalau gue saranin mendingan harus riset dulu dan dimatengin dulu.
ini pengen ke situ nggak gitu kira-kira gitu. Kalau enggak jangan lah. Kalau mentah keracunan anak orang ya. Ya mentah pertama ya kan bisa. Lu nggak apa kalau misalnya sampai gila-gilaan lu bisa jual rumah, jual tanah. Ngapain kan? Gue pengen jual temen deh, Ar. Yang HP ini gue pengen jual gimana ya caranya? Emang bisa kan? Nggak bisa ya gitu. Kita bisa jadiin NFT gak, Din? Kita cek aja Tokped, harga teman bangsat berapa. Iya, Ya. Pokoknya makasih dah udah Makasih nonton. udah nonton. Baru 5 menit podcast hari ini ya kan. Pokoknya kalian bisa nemuin kita di YouTube ada, namanya apa, Ar? Baru 5 menit. Nah, di Spotify juga ada. Iya betul. Sama namanya. Baru 5 menit Sama. Sama. Terus di Google Podcast juga ada. Google Podcast ada? Di Google. Google. Oh udah di launching juga ya? Udah ada. Udah ada. Iya gitulah. Pokoknya itulah. Jangan lupa di like, subscribe, bunyi loncengnya kalau buat di YouTube. Buat di Spotify di follow. Like, follow, Didengerin. subscribe. Ya, semuanya Wajib di-follow lah. Wajib, Kalau wajib, ada wajib. komen-komen, kritik-kritik di komen Wajib. aja boleh di YouTube atau di DM ke Instagram kita namanya Baru 5 menit juga. menit.pod. Ada Mangkyu. Gitu. Ada- Nggak usah, udah cukup. Ya. Pokoknya cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.